tadi kita seperti bilang, kita sekarang ada THR, tanya Habib rame-rame. Ya. Mumpung ada Habib Jafar di sini, boleh nanya apapun boleh. Apapun ya. Oke. Silakan. Bib, sehat Bib. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa kan nanya nih. Tanya dulu itu kan yang penting. Iya. Untung nanya sehat, bukan pinjem 100. Oh enggak lagi. Kalau pinjam mah sejuta kali. Terus 100 mah nanggung. Tapi aku mau nanya ya, Bib. Soal bagi-bagi duit ke ponakan-ponakan, Bib. Itu kan kadang-kadang kita harus bagi, tapi kadang-kadang kalau nggak bagi nanti diceritain lah atau apa. Ya. Itu budayanya kayak apa sih, Bib? Dulu sudah, Bib. Iya, sebenarnya gini. Lebaran itu kan hari yang penuh dengan kegembiraan. Ya. Siapa yang bergembira dengan kegembiraan yang positif karena sesuatu yang juga agung, yaitu kegembiraan Allah dan para malaikat ketika Lebaran itu termasuk Nabi Muhammad. Nah, di saat Lebaran itu pernah suatu hari Rasul ketika pulang dari sholat Idul Fitri bertemu dengan anak-anak yang bermain dengan gembira baju baru, kecuali satu anak pakai baju lusuh, kemudian nggak bergembira. Hanya Rasul datangi. Dia nggak tahu nih kalau yang datang Rasul. Kamu kenapa sedih dan nggak pakai baju baru? Iya, soalnya ayahku wafat di medan perang bersama Nabi Muhammad dan ibuku pergi meninggalkan aku. Sekarang aku gak punya siapa-siapa, jadi gak punya baju baru dan sedih. Akhirnya kata Nabi, maukah kamu mulai hari ini Muhammad Rasulullah sebagai ayahmu dan keluarga Muhammad Rasulullah sebagai keluargamu? Wah, dia seneng tuh. Akhirnya pulang bersama Nabi Muhammad, dikasih baju dan lain sebagainya. Membahagiakan anak kecil itu adalah tradisi yang juga dipegang oleh Nabi Muhammad. Nah, saat Lebaran kita bahagiain mereka. Dan sedekah itu kan nggak mesti bentuknya barang atau duit ya. Mungkin ya lebih ke es krim aja atau coklat. Ya itu juga kan dibeli. Sama. Barang. Enggak, tapi apa main bareng atau gimana? Tapi waktu anak itu bercerita tentang ayahnya meninggal medan perang, itu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia berarti, Bib? Enggak, itu itu contoh doang. Itu contoh saja. Iya, contoh saja. Oh, diartikan. Iya, diartikan gitu maksudnya. Kan saya nangkepnya langsung tanya Iya. makanya. Iya. Bib, Saya saya mau biasanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. serius nih Bib, tapi Bib. Soal ini Bib, kan katanya orang boleh tidak berpuasa itu adalah musafir gitu. Iya. Dan jaraknya itu kalau nggak salah 40 km gitu ya Bib ya. Ada jaraknya gitu. Nah kalau misalnya kita naik pesawat nih Bib, jarak jauh, perjalanan jauh, boleh nggak kita nggak puasa tuh Bib? Jadi boleh tidak berpuasa kalau musafir jaraknya itu sama dengan jarak mengqashar sholat. Itu gimana? Mengqashar sholat yaitu 93 km Yes, kurang lebih kalau dalam madhab syafi'i. Nah kalau naik pesawat, mau naik pesawat, naik kereta, apapun, tetap itu adalah rukhsah, artinya permisif yang diberikan oleh Allah melalui ayat Al-Quran kepada kita. Nah, ketika Allah memberikan hadiah, sudah sepatutnya kita menerima hadiah itu. Tapi, kalau sekiranya, kita mampu nih, walaupun karena cuma naik pesawat atau naik mobil atau apa, tapi kita mampu nih, sekiranya, dan malas yang mau bayar utangnya, susah dan lain sebagainya, ya udah, tetap aja kita berpuasa. Artinya, baik yang berpuasa maupun nggak berpuasa, itu sama-sama menjalankan ibadah dari Allah. Yang penting jangan ego. Udah perjalanan jauh, dikuat-kuatin, itu gak boleh, nyiksa diri. Bib, saya mau nanya nih, Bib. Apa hukumnya orang yang terlalu mengejar dunia, Bib? Misalnya dia pagi jadi mafia, sore jadi pembela. Kalau subuh dia jadi Doraemon, Bib. Hubbud dunya ra'sun kullu khati'atin, kata Nabi Muhammad. Cinta dunia itu sebab dari segala kehancuran. Dia nanti bisa hancur bersama keluarganya, karirnya juga bisa hancur, kebahagiaannya bisa hancur. Yang tersisa hanya marah-marah, stres, depresi, dan berbahaya baginya. Kita hidup itu jangan mati-matian untuk sesuatu yang nggak dibawa mati. Hidup sewajarnya, lakukan sesuatu untuk akhirat. Karena dunia ini bagian dari akhirat. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Itu kan hanya contoh, misalnya ada orang seperti itu. Iya. Kayak saya tapi itu. Eca katanya mau nanya nih soal jodoh. Hah? Iya, Bib mau nanya, jodoh kan di tangan Tuhan. Kalau Tuhannya beda? Aku pernah tanya tuh. Iya. Tuhan kan cuma satu. Iya, Tuhan kan esa, cuman konsepnya itu berbeda-beda. Jodoh memang di tangan Tuhan, tapi orang yang nggak nyembah Tuhan pun, Tuhan tetap kasih jodoh. Karena Tuhan itu punya dua cinta yang agung. Pertama Rohim, cinta kepada penyembahnya. Yang kedua adalah Rahman, cinta kepada seluruh ciptaannya, meskipun yang nggak nyembah dia.
Nah, jodoh itu bukan ditunggu tapi dicari. Karena jodoh itu salah satu rezeki. Dan rezeki itu kata Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki itu sudah disiapkan bagi segala sesuatu termasuk hewan dan tumbuhan yang bergerak. Kuncinya bergerak. Jadi jodoh itu dijemput bukan ditunggu. Dan ini kadang di Indonesia nih mitosnya, kalau perempuan baik-baik, perempuan muslim itu nunggu jodoh, jangan nembak duluan. Padahal Sayyidah Khadijah, perempuan termulia di muka bumi ini dalam perspektif Islam, itu yang nembak duluan kepada Nabi Muhammad. Iya, Sayyidah Khadijah yang ngejar Nabi Muhammad dan meminta agar Nabi Muhammad Dia yang menjadi nembak suami. duluan? Iya, Sayyidah Khadijah yang mengundang untuk mendampingi sebagai partner dalam berdagang. Kemudian karena Nabi Muhammad begitu berintegritas, akhirnya minta diperistri. Jadi nggak ada masalah. Mau nggak jadi pacar aku? Kok tiba-tiba gitu? Kan katanya Emang kamu mau Mohon maaf ya, jangankan beda agama, beda volume AC aja ribet. Apalagi beda agama ya. Iya, beda formasi. Iya kan, bisa Yang istri mintanya dingin, yang suami mintanya gerah ya. Iya. Tapi Bib, ini lanjut Bentar, Bib. saya masih bingung. Pertanyaan tadi barusan apa maksudnya? Bib, saya mau nanya Bib. Kalau tadi kan rezeki itu sebenarnya udah diatur gitu Bib. Gitu, dan kita semua tuh sebenarnya udah punya rezekinya masing-masing gitu. Tapi pertanyaan saya Bib, gimana dengan orang-orang yang meninggal atau yang akhirnya dia tidak bisa melanjutkan hidupnya karena tidak bisa makan, kekeringan, segala macam gitu Bib. Itu kan berarti dia rezekinya dia tidak dapat tuh Bib. Itu gimana Bib? Sejauh ini ya, kalau orang itu bergerak, artinya bergerak tuh melakukan usaha, Allah pasti akan kasih jalan. Karena gini Gen, gak usah jauh-jauh ke mana-mana, diri kita sendiri aja deh. Diri kita nih ada masanya nggak kerja, nggak berusaha apapun. Iya. Cuma gerak-gerak aja di dalam perut ibu kita selama 9 bulan. Tapi tetap Allah kasih rezeki. Dengan cara apa? Min haitsu la yahtasib. Dengan cara yang tidak terduga-duga. Padahal di dalam perut ibu. Jadi logikanya, apalagi kita yang udah bisa bekerja sendiri. Selama kita mau berusaha, itu pasti udah ditanggung. Dan kalau di Islam juga, orang yang secara ekonomi lemah atau tidak bisa mencari rezekinya sendiri, itu mereka telah dijamin melalui dana-dana pemberian dari orang lain, baik itu zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi seharusnya seperti kata Mahatma Gandhi, dunia itu cukup untuk semua orang yang mau mencari secukupnya, tapi nggak cukup bagi segelintir orang yang serakah, yang tamak, yang mau memenuhi semua hasratnya untuk ngambil dunia. Jadi selama kitanya mau berusaha itu pasti. Pasti ada Bib. Iya, apalagi jangankan kita deh tumbuhan tuh nggak bisa melakukan gerak yang pindah dari satu titik ke titik lain. Tapi Allah jamin rezekinya. Jadi kalau udah rezeki nggak akan kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana ya nggak akan dapat rezeki. Gitu. Rezeki itu sudah diatur. Kalau rezekimu seret berarti kamu yang nggak teratur hidupnya. Nggak sholat, nggak bangun subuh itu. Kalau yang Islam. Iya. Habib sendiri pernah meninggalkan sholat nggak? Satu kali aja gitu, kelupaan gitu, pernah nggak? Iya, pernah lah. Kelupaan. Astagfirullah. Ya enggak. Kan ada hukumnya. Kelupaan itu dosa. Nyari celah Habib Karena kita banget ya. lalai. Tapi kan kita tetap mengkodoknya, mengganti. Nah, yang kadang orang salah, ngegantinya tuh di waktu yang sama keesokan harinya. Enggak sholat zuhur sekarang, nunggu zuhur besok baru menggantinya. Enggak. Begitu ingat langsung diganti.